مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف الشارح رحمه الله تعالى نفعنا بهما وبعلومهما بعلوم شيخنا وبعلوم العلماء العاملين في الدارين آمين إلى قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال علامة الشقاوة 4 نسيان الذنوب الماضية وهي عند الله تعالى محفوظة. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tanda kesengsaraan seseorang ada 4. Yang pertama, melupakan dosa-dosanya yang sudah lalu, padahal dosa itu tertulis, terjaga di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, wa dzikrul hasanatil madiyah wa la yadri aqbilat am ruddat. Dan dia mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah dia lakukan terdahulu, padahal dia tidak tahu apakah kebaikan itu diterima atau ditolak sama Allah. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya. Dia melihat orang yang di atas dia dalam urusan dunia. Yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Dia melihat orang yang di bawah dia dalam urusan agama. Wa alamatus sa'adah 4, dan tanda kebahagiaan juga ada 4 kata Nabi. Zikruz dzunubil madiyah, mengingat dosa-dosa yang sudah lalu yang pernah dilakukan. Wa nisyanul hasanatil madiyah, melupakan kebaikan-kebaikan dulu yang sudah pernah dilakukan. Wa nadharuhu ila man fawqahu fid din, melihat orang yang di atas dia kalau urusan agama, urusan ibadah. Wa nadharuhu ila man dunahu fid dunya, dan melihat orang yang di bawah dia dalam urusan dunia. 4 yang pertama, tanda orang itu sengsara adalah melupakan dosa-dosa yang dahulu yang dia lakukan. Berarti kalau ingin tidak sengsara, ingat dosa-dosa yang dahulu agar kita ni tidak sombong. Kenapa? Kita ni orang banyak dosa, dan agar kita selalu istighfar dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Nabi? Padahal dosa itu tercatat, ada, tidak bakal hilang, ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, melupakan, selalu mengingat-ingat kebaikan yang pernah dia lakukan, padahal dia tidak tahu itu kebaikan diterima atau tidak di sisi Allah SWT. Diingat terus, nyumbang masjid diingat terus, bantu fakir miskin diingat terus, dosa dilupa, kebaikan selalu diingat. Nah, itu tanda orang celaka tuh, macam itu. Kemudian wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, ini melihat orang di atas dia urusan dunia. Itu tadi tuh, akhirnya tidak ada sifat qanaah, akhirnya tidak ada merasa menerima dari apa yang Allah berikan. Urusan dunia melihat yang di atas terus, dia punya motor pengen punya mobil, tak bersyukur. Ya Allah, cuma punya motor ya, enak dia tu punya mobil. Dikasih mobil sama Allah, kurang lagi. Ya Allah, mobil saya cuma ini, itu enak tak pakai mobil mewah, kurang. Kasih mobil mewah sama Allah,
kurang lagi, nyaman enggak dia tu punya helikopter pribadi, kurang terus. Jadi orang kalau melihat urusan dunia kepada yang di atas dia, akhirnya kurang bersyukur kepada nikmat Allah. Kemudian yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fid wa nadharuhu ila man dunahu fid din. Melihat orang lain yang di bawah dia dalam urusan agama, urusan ibadah. Urusan agama, urusan ibadah, lihat orang yang di bawah dia, akhirnya ujung-ujung sombong. Urusan agama, dia ngelihat orang-orang yang tak solat, akhirnya dia merasa apa? Alhamdulillah, udah solat 5 waktu di masjid, duha tak tinggal, tahajud alhamdulillah, ngaji, dah lah surga dah saya ni, surga. Itu neraka semua tu yang sana tu, ni surga ni. Sombong akhirnya. Kenapa? Urusan agama tengok yang di bawah dia. Kalau mau selamat, kata Nabi, kalau mau bahagia, dibalik. Yang pertama, dosa diingat-ingat, jangan dilupakan. Dosa-dosa yang dulu diingat, jangan dilupakan. Kemudian yang kedua, kebaikan dilupakan, jangan diingat. Tuh kalau mau bahagia, kata Nabi. Yang ketiga, kalau urusan akhirat, tengok yang di atas dia. Urusan akhirat, lihat yang di atas. Ayo kita coba tengok yuk, orang yang di atas kita dalam urusan akhirat. Kita berapa sih ngaji Quran satu hari? 1 juz, 2 juz. Orang-orang dulu ngaji Quran satu hari 1 kali khatam. Ada seorang wali Allah, beliau dikasih karamah oleh Allah, waktu, karamah waktu. Jadi waktu yang pendek dapat diisi kebaikan yang banyak. Ada disebutkan di dalam kitab Al-Manhajus Sawi. Ini bukan cerita dongeng, cerita nyata. Ada seorang Habib namanya Habib Abdurrahman As-Segaf. Hidupnya sekitar 600 tahun yang lalu. Itu beliau setiap hari khatam Al-Quran 8 kali. 8, bukan 8 juz, 8 kali khatam tiap hari. Imam Syafi'i itu sebulan Imam Syafi'i itu 60 kali khatam bulan. Satu hari 2 kali, satu hari 2 kali. Kalau tengok kita kan, kecut kita. Apa yang mau disombongkan? Syekh Abdul Qadir Jailani itu bangun malamnya, artinya ibadah qiyamul lail, ibadah malamnya dari isya sampai subuh tak batal wudu. Jadi dari isya sampai subuh duduk ibadah, solat, ngaji, zikir, solat, ngaji, zikir terus sampai subuh. 40 tahun macam itu. Jadi subuhnya pakai wudu isya. Beb, ada beb tak belas anak tak? Dia subuh pakai wudu isya ke beb? Tanya dulu jam berapa dia solat isya. Jam 3 beb dia solat isya. Ya wajar lah. Jam 3 dia bangun solat isya, habis itu kan subuh langsung. Bukan begitu. Kalau Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani itu banyak yang macam itu. Ada juga panggil muqaddam, al-faqih muqaddam juga gitu sama. 40 tahun solat subuh pakai wudu isya. Artinya dari isya sampai subuh wudunya tak batal. Tapi bukan diisi yang ngembon, main catur, main gaplek. Bukan. Diisi ibadah 40 tahun. Kalau kita tengok itu kan tak ada apa-apanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain, cicit Rasulullah langsung. Sayyidina Ali Zainal Abidin, anaknya Sayyidina Husain, anaknya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah SAW. Cicit Rasulullah langsung. Solat sunnahnya tiap hari 1000 rakaat. 1000. Kita dengar ya 1000, bergegar lutut. Beliau satu hari asli. Itu solat sunnah selain duha, selain witir, selain qabliyah ba'diyah, selain itu semua namanya solat sunnah mutlak. Solat sunnah mutlak itu yang tak ada kaitan dengan waktu dan sebab. Solat sunnah, sholli sunnah rakaat ini dan Allah Ta'ala, sholli sunnah rakaat ini dan Allah Ta'ala, terus 1000 itu hari.
Kalau kita tengok gitu, tak ada apa-apanya pada kita, jauh sekali. Kan jadi kan kalau tengok gitu kan tak ada sombong dalam hati. Makanya sering-sering dengar cerita orang soleh. Kalau tak nak dengar cerita orang soleh, tak nak dengar kajian-kajian begini ni, melayang kita di atas langit. Akan-akan kita dari paling pohon di surga, masuk paling pertama. Habis Rasulullah, kita paling pertama. Kenapa? Tadi tu, anak ni dah 5 waktu, masjid tak pernah tinggal, kajian ikut terus. Kalau dengar-dengar begini ni, akan muncul dalam hati kita, aduh, ya Allah, tak ada apa-apanya saya ni. Debu mereka ya, tak ada kita. Ya, pakai mau nyamai mereka, debu mereka tak ada kita. Nah, itu urusan akhirat tu, nengok begitu, nengok mereka-mereka, orang-orang yang di atas kita, biar tak sombong. Nah, Nabi Muhammad tu dijamin masuk syurga. Nabi Muhammad tu dijamin masuk syurga. Pintu syurga tu tak ada dibuka oleh malaikat Ridwan kalau belum Nabi Muhammad yang masuk. Tapi beliau solat tahajud sampai bengkak kakinya. Isteri beliau Sayyidah Aisyah tanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau solat tahajud sampai bengkak kakimu? Padahal engkau kalau punya dosa dari awal yang dulu sampai yang akan datang diampunkan sama Allah. Nabi tak punya dosa. Kalau punya dosa, diampunkan sama Allah. Apa kata Nabi? Afala akunu abdan syakura? Apakah saya tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Nabi dijamin masuk syurga. Paling pertama masuk syurga, solat tahajud sampai bengkak kaki. Ini dijamin syurga ya? Tak ada. Solat wajib tinggal. Nabi itu solat tahajud, jangankan tinggal, sampai bengkak. Saking jaganya tahajud beliau tu. Allah, ni solat wajib tak mau. Alhamdulillah min dzalik. Orang tak solat wajib tu lebih hebat dari iblis dia. Lebih berani dari iblis. Kalau dia cerita iblis ni, ialah apa kau ni? Jangan macam iblis, macam ya lah nasihat orang. Diri dia macam lebih parah dari iblis. Iblis tu sujud sama Allah. Jangan salah. Iblis tu sujud sama Allah. Sujud. Cuman iblis tak mau sujud sama Adam. Si dia lebih parah dari iblis. Kenapa? Tak mau sujud sama Allah. Kan lebih parah dari iblis tu. Iblis tu lebih mendingan dari Fir'aun. Fir'aun tak mau sujud sama Allah. Iblis tu mau sujud sama Allah. Iblis tu hebat. Tiap berapa tahun sekali tu derajatnya naik. Iblis tu dulu naik derajat langit 1, ibadah naik langit 3, terus sampai naik ke langit ke-7, setara dengan malaikat. Iblis tu setara dengan malaikat. Sampai malaikat tu bangga kalau ketemu iblis. Alim, ahli ibadah, sujud luar biasa sama Allah. Akan sombong ya diusir sama Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jadikanlah pelajaran tu. Iblis itu sujud kepada Allah. Kalau orang tak mau sujud, lebih parah dari iblis. Maknanya bu, pak, keluarga yang tak mau sujud, berarti miara lebih parah dari iblis di rumah. Ada orang tak solat di rumah, itu lebih parah dari iblis. Berarti di rumah kita ada orang lebih parah dari iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Wala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ulangi lagi ya. Ingat ya, 4 perkara yang membuat orang sengsara. 1, melupakan dosa yang lalu. 2, ingat-ingat pahala terus, ingat-ingat kebaikan. Yang ketiga, urusan dunia lihat yang di atas dia. Urusan akhirat lihat yang di bawah dia. Urusan dunia lihat yang di atas, bisa jadi kurang bersyukur. Urusan akhirat yang di bawah jadi sombong. Kalau mau bahagia, 4 kata Nabi. Ini pesan Nabi, 4 kalau mau bahagia. Ingat-ingat dosa, malam-malam bangunlah tahajud, nangis kepada Allah, zikir seorang-seorang, astagfirullah. Pagi bulan Rajab ni ya. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Beliau bersabda tentang bulan Rajab ni. Beliau bersabda, akthiru fi syahri Rajab minal istighfar. Fa inna lillahi fihi min kulli sa'atin
fa inna lillahi fihi sa'atan, fa inna lillahi sa'atan minhu utaqa minan nar. Atau kama qala, kata Nabi, perbanyaklah istighfar di bulan Rajab, karena di setiap saat bulan Rajab itu ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka. Jadi setiap nih bulan Rajab nih, setiap saatnya, sekarang, entar lagi, terus setiap saat, setiap detik di bulan Rajab ini ada hamba-hamba yang namanya langsung dihapus sama Allah dari penghuni neraka. Misalnya kita istighfar, astagfirullahaladzim, 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 namanya langsung dihapus sama Allah, tak jadi penghuni neraka, tak jadi penghuni neraka. Setiap saat ada hamba yang dimerdekakan, yang dibebaskan dari neraka. Maka kata Nabi, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Kata Nabi, Rajab bulannya Allah. Kenapa? Karena di bulan Rajab dianjurkan banyak istighfar, minta ampun kepada Allah, sesuai dengan sabda Nabi tadi itu. Bulan Sya'ban bulannya saya, kata Nabi. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad? Karena di bulan Sya'ban Allah turunkan firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Allah dan para malaikat selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad. Hai orang-orang yang beriman, solawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad. Jadi perintah solawat itu Allah turunkan di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban dikatakan bulannya Nabi Muhammad. Memang beliau lahir bulan Rabiul Awal, tapi perintah solawat itu turun bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban beliau bilang bulannya saya, kata beliau. Karena beliau dapat kemuliaan di. Kemudian umat saya, kata Nabi. Kenapa? Karena di semua kebaikan di bulan Ramadan pahala dilipat gandakan, malam Lailatul Qadar, semua kebaikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. Nah, makanya yuk bulan Rajab ini minimal jangan kurang istighfar habis subuh 70 kali, malam 70 kali. Ya, malam terserah lah, mau habis maghrib boleh, mau habis isyak boleh. Istighfar apa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Apa artinya? Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampuni aku. Warhamni, sayangi aku. Wa tub alayya, terima taubatku. Itu dibaca 70 pagi habis salat subuh tu baca. Atau kemudian yang kedua malam habis maghrib boleh, habis isyak boleh. Tak lama, paling 2 minit 3 minit selesai. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jadi di istighfar itu kita minta ampun, minta rahmat, dan minta diterima taubat kita. Itu dianjurkan di bulan Rajab ini. Jadi bulan Rajab ini bulannya perbanyak istighfar. Nanti bulan Sya'ban banyak-banyak selawatnya gaspol. Biasanya 500, 300, 1000 lebih. Nah, Ramadan tinggal panen. Makanya Rajab syahruz zar'i wa Sya'ban syahrus saqi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab ini bulan kita menanam. Menanam, istighfar, minta ampun, taubat kepada Allah. Sya'ban bulan kita menyirami tanaman kita. Ramadan waktunya kita panen. Panen pahala, panen kebaikan, panen keberkahan dari Allah SWT. Dari sekarang lah kita tanam nih. Kalau tak ada yang ditanam, apa yang nak dipanen nanti? Tanam dari sekarang. Banyak-banyak istighfar itu minimal jangan kurang 70 malam, 70 pagi itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Ya Allah, ampuni saya, rahmati saya, dan terimalah taubat saya. Kemudian qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujibatin naru bisyahawat wa hujibatin naru wa hujibatil jannatu bil makarih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibatin naru bisyahawat. Neraka itu ditutup atau dikelilingi dengan pagar. Apa pagarnya? Syahwat. Wa hujibatil jannatu bil makarih. Sedangkan syurga dikelilingi, ditutup dengan pagar
sesuatu yang tidak enak. Apa maksudnya? Neraka itu di sekelilingnya adalah hal-hal yang enak menurut syahwat kita. Itu sekeliling neraka tu. Apa contohnya? Tak bangun subuh, makan enak tu tidur. Itu yang mengelilingi neraka tu macam itu. Berzina, mabuk, selingkuh, berjudi. Itu tu yang mengelilingi neraka tu macam itu kata Nabi. Yang berkaitan dengan enaknya menurut syahwat kita, syahwatnya manusia. Tapi sebaliknya, sedangkan syurga kata Nabi dikelilingi oleh hal-hal yang tidak enak menurut hawa nafsu. Tak enak bangun tahajud, menurut hawa nafsu enak tak? Tak enak. Lagi tidur hujan-hujan lagi, harus bangun tahajud, berat sekali, tak enak menurut hawa nafsu. Ya itulah, syurga tu dikelilingi macam itu. Kemudian teman ngajak mabuk, pengen lawan, tak enak melawan hawa nafsu. Tapi memang begitulah, dikelilingi oleh hal-hal yang tak enak menurut hawa nafsu. Pakai kerudung panas, dah lah buka ya lah. Pakai kaos kaki, dah lah beb, repot amat beb pakai kaos kaki beb. Kotor di jalan, kena banjir tu, kena air, kena lumpur. Pergi ke pasar, apa pakai kaos kaki beb, dah lah buka ya lah. Tak enak, memang begitulah dia. Syurga tu dikelilingi dengan hal yang tak enak kata Nabi. Neraka dikelilingi dengan yang enak-enak menurut hawa nafsu. Tinggal kita pilih lah, mau enak di dunia, sengsara di neraka. Na'udzubillah min zalik. Tak enak di dunia sebentar, tak enak di dunia sebentar, nikmatannya kekal abadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al ummahat arba'un, induk ada 4 kata Nabi. Ummul adwiyah, induknya obat. Wa ummul adab, induknya adab. Wa ummul ibadat, induknya ibadah. Wa ummul amani, dan induknya angan-angan. Fa ummul adwiyah, maka induknya obat, arti intinya obat itu kata Nabi adalah qillatul akli, sedikit makan. Itu intinya obat. Tapi udah pernah saya bahas kemarin, kalau ada orang makan banyak, jangan kita salahkan. Mungkin dia untuk biar dia semangat ibadah. Tapi kalau dia sedikit makan, semangat ibadah, itu lebih bagus, itu lebih pas. Tapi kalau ada orang, kalau dia sedikit makan, lemah di ibadah. Kan ada orang macam itu tuh. Kalau dia banyak makan, semangat ibadah. Ada. Yang seperti yang saya ceritakan pada pertemuan yang dulu, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi Sahibul Syaib itu, yang wali Allah, beliau kalau makan kurma hampir penuh kakinya dengan biji kurma. Habis itu dihitung bijinya, berapa jumlah bijinya, sejumlah itu beliau solat, sejumlah rakaat, sehitungan biji itu semangat ibadahnya. Kalau mau sehat, jadi kalau mau sehat, intinya sedikit makan. Itu induknya obat kata beliau. Jadi obat, pokoknya obat tu sedikit makan. Kalau sedikit makan, insyaAllah sehat walafiat. Karena itu induknya obat kata Nabi. Wa umul adab, induknya adab. Artinya adab yang paling tinggi levelnya itu apa? Akhlak yang paling tinggi levelnya, induknya, pokoknya adalah qillatul kalam, sedikit ngomong, tak banyak ngomong. Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, beliau dulu tu tiap hari mulutnya ada batu. Di mulut beliau tu ada batu. Kalau ada orang ngajak beliau ngomong, beliau mikir dulu, kira-kira kalau dijawab ni bagus apa enggak? Enggak bagus, beliau enggak keluarkan batunya. Kalau sekiranya bagus, beliau keluarkan. Kalau kita tak bisa macam itu, minimal kita pikir dulu lah, ni kalau saya ngomong ni baik apa enggak ni ucapan saya ni. Kalau kiranya kita tak baik, bagus diam ya lah. Tapi kalau baik, ucapkan. Sekiranya kalau kita mengucapkan itu ada kebaikannya, lebih bagus diucapkan. Makanya diam lebih baik daripada diam, kata Nabi Muhammad, diam itu lebih baik daripada mengutarakan kalimat yang tidak baik.
Tapi kata Nabi, mengutarakan kalimat yang baik itu lebih baik daripada diam. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Kita mengucapkan sesuatu yang baik itu lebih bagus daripada diam. Tapi kalau kalimat yang tidak baik, lebih bagus kita diam. Jangan sebelum ngomong tu kita pikir-pikir, lo kira-kira ada manfaat apa enggak? Oke, kira tak ada manfaatnya, bagus diam. Itu induknya adab kata Nabi. Kemudian wa ummul ibadat, pokoknya ibadah. Apa kata Nabi? Qillatuz dzunub, sedikit berbuat dosa. Artinya menahan diri dari dosa. Dulu udah pernah saya sampaikan, orang kalau sabar dalam ibadah itu biasa. Ada orang hebat ibadahnya, biasa. Tapi kalau ada orang sabar nahan diri dari berbuat dosa, itu yang hebat. Karena orang membawa dirinya untuk ibadah itu lebih gampang daripada orang menahan dirinya untuk berbuat dosa. Menahan diri untuk berbuat dosa itu lebih berat daripada membawa diri untuk ibadah. Berat nahan diri buat dosa. Makanya kata Nabi, intinya ibadah tu bukan banyaknya solat, bukan kata Nabi. Apa intinya ibadah? Mempersedikit dosa. Kalau kita ni manusia biasa, tak berdosa tu tak mungkin pula, tak mungkin, kan? Yang tak berdosa tu cuma dua aja, malaikat sama Nabi. Yang itu tak berdosa, tak ada dosa, tak ada salah. Tapi kalau manusia selain mereka ada dosanya. Makanya kata Nabi, ibadah induknya adalah sedikit dosa. Bukan tak ada dosa kata Nabi, bukan, sedikit dosa. Makanya jaga diri dari berdosa, itulah intinya ibadah. Ada orang ahli ibadah luar biasa, dosa jalan terus ke? Tak hebat masih. Ada orang ibadahnya biasa-biasa aja, yang wajib dilaksanakan semuanya, yang haram dia tinggalkan semuanya, sunnahnya semampunya, sekedarnya. Tapi dia jauh diri dari dosa. Itu yang hebat sebenarnya, yang menjauhkan dirinya dari dosa. Yang keempat, apa kata Nabi? Wa ummul amani as-sabru, inti atau pokok daripada angan-angan adalah sabar. Angan-angan pengen ini, angan-angan pengen itu, pokoknya kuncinya adalah sabar, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita dengarkan azan dulu.